Halo Jakarters, kita tahu pada tahun 2021 ini Honda melalui PT AHM telah memperkenalkan generasi terbaru dari CBR 150R. Secara tampilan terlihat secara jelas dari depan sampai dengan belakang bahwa desain yang tajam dan agresif identik dengan pendahulunya yaitu CBR 250R, mulai dari lampu depan sampai lampu belakang sama persis ya, cuman bedanya di cc-nya aja. Untuk penampilan benar-benar sama ya. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, di subscribe dulu, di like dan di komen dulu, karena kita akan lebih membahasnya dengan secara lebih detail ya mengenai Honda All New CBR 150RR ini. Dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, Honda 150R ini tampak lebih besar dan tampak lebih berbobot. Seakan-akan ketika teman-teman mau menaiki motor ini, aura motor besarnya lebih berasa dan nampak lebih gagah ketika kita menunggangi motor 150R ini. Di sisi lain, di bagian tangki tampak lebih ramping sehingga pengendara bisa menapakkan kedua kakinya dengan sempurna. Di ukuran tinggi badan gue 170 cm sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat benar-benar nggak goyang gitu ya, karena biasanya kalau kurang tinggi badannya akan biasanya kanan kiri. Tapi untuk motor ini dengan ukuran 170 cm ini benar-benar sangat nyaman, sangat-sangat nyaman. Agak unik memang saat kompetitor sekelasnya menawarkan posisi kendaraan yang racing, Honda 150R ini justru menawarkan posisi kendaraan yang sangat santai. Bisa kita lihat dari posisi setang yang masih apriok, yaitu posisi setang di atas segitiga. Posisi setang yang masih terletak di atas segitiga, sedangkan underyoke sebaliknya. Dengan setang jenis ini, motor ini bisa dipakai harian tanpa harus mengorbankan kenyamanan pengendaranya. Jadi buat teman-teman pemula ya yang ingin menggunakan motor sport, khususnya Honda 150R ini benar-benar sangat rekomendasi karena ini sangat nyaman untuk digunakan harian ya, sangat benar-benar nyaman untuk digunakan harian tanpa pegal-pegal seperti motor seperti biasanya ya. Biasanya kalau motor sport seperti biasanya agak pegal-pegal, tapi untuk Honda 150 ini benar-benar sangat nyaman untuk orang-orang yang baru mengendari motor sport sekelas 150. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai sistem pencahayaan pada motor ini. Untuk sistem pencahayaan pada motor ini semuanya sudah menggunakan teknologi LED, mulai dari lampu depan sampai dengan lampu belakang ya. Dari modelnya pun motor ini mirip dengan kakaknya, yaitu 250RR, di mana letak posisi sennya berada di atas lampu utama ya. Jadi posisi sen 150 ini sama dengan 250RR yang berada di atas lampu utama. Untuk lampu belakangnya modelnya sama dengan 250RR, yaitu masih menggunakan model two step, yaitu sistem tumpuk atas bawah, sehingga Honda mengklaim CBR 150 ini bisa disubstitusi dengan lampu Honda CBR 250RR. Untuk suspensi tersendiri, Honda mempercayakan kepada SOA dengan tipe SFFBP atau Separated Function Fork Big Piston. Pokoknya agak susah lah, seperti itu lah intinya ya. Yang pasti agak ribet ngomonginnya, dengan dengan diameter 37 mm. Secara tampilan, suspensi upside down ini mirip dengan kakaknya, yaitu CBR 250RR, cuman bedanya di tipe. Untuk 150R ini tipenya SFFBP, sedangkan 250RR menggunakan tipe SFF dengan tipe cartridge.
Suspensi keduanya sama-sama bagus, hanya beda di peruntukannya saja. Untuk CBR 150 ini lebih menawarkan stabilitas pengereman di jalan aspal ya. Sementara untuk CBR 240 RR suspensinya lebih enak digunakan pada saat cornering atau mungkin di jalan yang agak bergelobang pun juga yang lebih stabil gitu kan. Itu bedanya antara upside down 150 dengan upside down 250. Jadi hanya kegunaannya saja. Tidak ada perawatan khusus untuk suspensi upside down ini. Hanya sering-sering memperhatikan kotoran yang nempel di pipa ini. Jangan sampai menempel atau nyelip di seal ini karena akan menimbulkan baret pada pipa ini ya. Ini juga berlaku untuk suspensi teleskopik maupun upside down. Sedangkan untuk suspensi belakang tidak banyak perubahan, hanya settingan tingkat kekerasannya aja, dan masih sama menggunakan suspensi monoshock dengan sistem rolling. Untuk kompresi dan reboundnya sedikit lebih rendah sehingga motor menjadi lebih smooth pada saat melakukan akselerasi. Oke, kita lanjut bahas bagian panel digital speedometer ya. Pada panel indikator sudah berteknologi full digital dengan model inverter yang mempunyai background warna hitam dan tulisan berwarna putih. Sama persis dengan CBR 250 RR. Mari kita lihat yang lebih jelas atau detailnya pada speedometernya. Lebih menarik lagi, kita akan melihat animasi lampu yang nyala dari kanan sampai ke kiri, terus yang disebut tadi background warna hitamnya dan tulisannya berwarna putih ini, terus penampilan yang lebih seperti yang frame merah itu adalah ini, jadi sehingga ketika dimasukkan giginya akan tetap lebih nampak gigi satunya, sekalipun pada siang terik matahari ya, jadi akan tetap lebih jelas, memberikan lebih jelas. Nah, lanjut. Itu sebenarnya ya, kembali ke bagian setang. Ada beberapa panel yang perlu gue sampein. Di sebelah kanan nih ada kickstarternya untuk engine apa? Kick engine-nya ya, untuk menyalakan starter ya. Ada starternya dan kita bisa nyalakan seperti ini. Kebetulan giginya masuk, belum saya nyalakan. Terus di sebelah kiri ada klakson, ada lampu dekat, lampu jauh. Di sini ada lampu dimnya ya. Terus di bagian bawah ada klaksonnya juga ini. Jadi untuk itu mungkin kurang lebih seperti itu untuk di bagian stangnya ya. Ada yang bagian stangnya. Terus di shocknya ini inilah yang gue sampaikan di belakang tadi. SOA itu SOA SFFBF tadi ini ya. Jadi nampak lebih gagah gitu, lebih rasa mogenya itu kelihatan dari sini ya. Mungkin itu untuk di bagian atasnya ya, bagian stangnya. Oke, kemudian kita akan lanjut bahas mengenai tentang sistem pengereman ya. Pada motor Honda New CBR 150 ini ada dua varian, ada ABS dan non ABS. Apa itu ABS? ABS adalah anti lock brake system, di mana kegunaannya adalah dia bisa menstabilkan pada saat pengereman di jalan yang licin. Jadi ban tidak langsung terkunci gitu kan. Beda dengan yang non ABS ya. Kebetulan kali ini kita dapat varian yang non ABS ya. Jadi kita nggak bisa lebih menjelaskan secara detail mengenai non ABS karena kalau semua orang pasti udah tahu mengenai sistem pengereman non ABS ya. Apalagi ya? Selain memberikan pengereman yang lebih baik, Honda juga memberikan salah satu fitur terbarunya, yaitu Emergency Stop Signal. Cara kerjanya adalah sinyal lampu hajar sen depan dan belakang akan menyala ketika pengendara itu melakukan pengereman secara mendadak. Sehingga pengendara lain di belakang kita akan lebih hati-hati ketika melihat lampu hajar itu sudah menyala. Gitu kan? Dan fitur ini hanya ada di varian CBR 150R ABS ya. Jadi di non ABS nggak ada untuk varian emergency ini. Kita beralih ke performa mesin. Di atas kertas, all new Honda CBR 150R memiliki kapasitas mesin 149,16 cc atau 150 cc, 4 langkah 1 silinder.
dengan teknologi DOHC 4 katup 6 kecepatan yang mampu memuntahkan tenaga maksimal 17,1 PS di 9000 rpm dengan torsi maksimum 14,4 Nm di 7000 rpm. Hal yang paling kami sukai dari All New CBR 150R ini adalah adanya fitur terbaru dari sektor mesin, yaitu Assist and Sleeper Clutch, di mana berfungsi meredam gejala deselerasi saat perpindahan gigi yang mengakibatkan roda belakang mengunci sesaat. Dengan adanya teknologi ini, perpindahan gigi terasa menjadi lebih smooth, dan tidak hanya itu, membuat handle coupling menjadi lebih ringan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oke, secara kesimpulan, jika disandingkan antara all new Honda CBR 150 dan CBR 250 RR, keduanya nyaris tanpa beda, kecuali jika dilihat dari sisi kanan, karena desain knalpot yang masih menggunakan desain yang lama. Itu hanya untuk membedakan mana CBR 150 dan mana CBR 250. Meskipun mendapatkan perubahan desain total, dimensi all new Honda CBR 150 ini tak jauh beda dari generasi sebelumnya. Tetap ringkas namun tetap berisi. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai spesifikasi motor ini. Sekarang gua akan informasikan mengenai harga, karena buat teman-teman yang ingin membeli motor ini, gua kasih tahu ya, Honda CBR ini memang harganya lebih mahal dibanding kompetitor yang lainnya seperti GSX maupun Yamaha R15 ya. Dibanding mereka ini harganya lebih tinggi ya. Itu mungkin salah satu dari kekurangan motor Honda CBR ini. Untuk harganya sendiri, AHM mempatok untuk yang non ABS sekitaran mulai dari 36 juta ke atas ya, untuk yang non ABS. Tapi untuk yang ABS dimulai dari sekitar 40 juta ke atas. Jadi kesimpulannya untuk harga di motor CBR 150 ini memang agak lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Walaupun seperti itu, Honda CBR ini yakin kalian pasti puas untuk menggunakannya. Ceket. Oke, sekian review video kali ini. Kita sudah membahas spesifikasi all new Honda CBR 150 ini dengan lengkap, termasuk kelebihan daripada fitur dari motor ini. Apakah cocok untuk Anda dibawa pulang? Silahkan komen di bawah. Dan gua Jagat Hendy pamit mundur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.